Ikuti saya. Dan saya bersaksi Saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanya manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Sah. Akbar, Masya Allah. Oke. Masya Allah. Salam Elechem, Bisem Yeshua HaMashiach. Selalu sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi Ustadz Juma, ada juga di situ Unu Rifa dan tentu kawan-kawan mereka yang lain. Dan yang menariknya di situ ada si Raji yang beberapa waktu yang lalu ya di bulan Januari telah menyatakan dirinya untuk menjadi pengikut Kristus dan akhirnya dibaptis ya oleh timnya Pak Bom Bom ya. Tetapi kita tidak tahu apakah memang ada tekanan seperti apa yang dialami oleh Raji ini karena memang sudah terlanjur open camp ya, dan dia diketahui juga oleh Juma dan timnya ya. Kita tidak tahu teman-teman sekalian seperti apa sehingga Raji ini ya kembali bersahadat ya, dan disyahadatkan oleh Jumat. Hal ini saya tidak mau komen. Terserah apakah dia memang mau kembali kepada Islam, tidak siap untuk pikul salib, itu no problem. Tapi yang jadi masalah yang akan kita tanggapi di sini teman-teman sekalian, saya sebagai tokoh agama Kristen, saya tidak setuju dengan Ustadz Juma, di mana dalam sahadatnya itu dia membawa nama Yesus. Dan itu sangat dihinakan sekali oleh dia. Nah ini yang kemudian kita akan bahas dalam video kali ini. Namun sebelumnya, kita dengarkan dulu salah satu video bagaimana Raji ini teman-teman sekalian dibaptis ya oleh teman-temannya atau tim daripada Pak Bom Bom. Nah kita tonton bersama videonya berikut. Nah ini ya, jagoan-jagoan ini, Rasi fotonya udah tutup, udah. Tutup, tenang, tutup. Tuh, udah tenang aja, Pak Bom udah spare, udah, tuh. Waktu yang ada untuk pembaptisan saudara kami Rasi. Terima kasih, ini anakmu yang perkasa, ini anakmu yang luar biasa, jangan kau pakai di alat. Sama aja Rasi fotomu tuh. Jadi, kita kami membaptis dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Rasi tidak ada paksaan ya, ini dari Rasi. Amin. Oke. Rasi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Siap, Bom. Udah aman ya. Itu baru foto sementara. Nanti ada yang lain menyusul tuh, teman-teman mau kirim. Haleluya. Sama aja Rasi, kau kelihatan muka di situ. Ada mengkilat di sini tuh. Oke, teman-teman sekalian, itulah video dan proses pembaptisan ya. Mereka Pak Bom Bom juga tuh bersukacita ya. Tentu dalam hal ini teman-teman sekalian, Raji juga pun sudah bersedia, sudah siap untuk menjadi pengikut Kristus, siap pikul salib dan menyatakan imannya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat baginya. Dan akhirnya dia dibaptis. Tetapi satu hal sedikit yang saya mungkin komen dan menjadi pelajaran bagi para apologet Kristen ke depan, termasuk Pak Bom Bom, kawan-kawan semua, agar jangan terlalu terburu-buru untuk melaksanakan yang namanya pembaptisan. Gitu ya. Memang Alkitab bilang bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus, barulah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Betul. Tetapi kita harus melihat orangnya. Kita harus melihat juga dan kita ikut yang namanya aturan gereja. Ya, karena itulah wadah kita untuk melaksanakan yang namanya pembaptisan ini, teman-teman sekalian. Ya. Jadi seharusnya si Raji ini dikatekisasi terlebih dahulu, diajarkan dulu tentang Allah, tentang apa namanya itu kristologi, ya gitu ya.
tentang pengampunan dosa, kurban-kurban di perjanjian lama, lalu Yesus Kristus menjadi kurban yang sempurna, menyempurnakan itu dan lain sebagainya. Ini harus diajarkan terlebih dahulu, dikatekisasi terlebih dahulu. Gitu. Setelah itu diberikan pengajaran tentang baptisan. Ya. Kenapa harus dibaptis dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi itu kalau di gereja ya berbeda-beda ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada juga yang sampai 1 tahun katekisasinya. Nah, jadi ini hal yang harus kita perhatikan bersama. Ya, tetapi ini sudah terlanjur semua dan dia pun sudah kembali kepada agama Islam. Ya, tapi ini menjadi pelajaran untuk kedepannya bagi kita para apologet Kristen. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan dengarkan bagaimana syahadatnya si Raji ini yang dituntun oleh Juma. Dan nanti kita akan berikan komentar kita. Karena saya katakan tadi, saya tidak komen dia bersyahadat lagi, saya tidak komen. Tapi yang saya komen adalah bagaimana Juma yang mengikut sertakan tentang syahadat itu dan bawa-bawa nama Yesus Kristus. Jadi saya pikir ini sudah offside. Ya, ini Juma sudah masuk ke ranah orang lain. Ya, dan memang jelas Juma ini adalah seorang penghujat, teman-teman sekalian. Ya, jelas dalam video-videonya. Sangat menghujat. Nah, oleh karenanya kita dengarkan dulu videonya berikut ini. Kesalahan. Sekarang beliau ingin bersyahadat, ya, ingin bersyahadat kemudian kembali kepada Allah. Dan sebenarnya kemarin itu mereka hanya terdesak dan menurut pengakuan beliau hanya setengah-setengah disebabkan karena mungkin ada hal yang sifatnya Gemetaran ya, si Raji gemetaran. yang kemudian menjadikan beliau meninggalkan Islam. Sehingga mereka dirangkul oleh pula gitu ya. teman-teman yang menyembah Yudas selama Ini ini. Malam takut ini sesuatu alhamdulillah atau memang kami di Bandung, benar-benar menyesal. tepatnya di kota Bandung. Beliau datang kemudian ke kami ya sebagai manajemen API untuk kemudian menyatakan dirinya kembali memeluk ajaran agama Islam. Sahabat-sahabat sekalian, beliau gemetaran bentuk daripada luapan daripada keseriusan beliau, kemudian air mata beliau ini adalah air mata penyesalan gitu ya. Nah, kepada teman-teman yang kemarin muncul kebencian terhadap beliau, yuk buka hati, maafkan beliau. Adapun ancaman beliau kemarin itu hanya ingin mendapatkan jempol dari apologet seberang bahwa Razi menantang Bang Suma. Saya katakan bahwa tak mungkinlah seorang Razi itu bisa kemudian melakukan perbuatan demikian, ingin menggorok Bang Suma. Itu hanya ancaman ini aja. Tapi nanti kita akan dengarkan pengakuan beliau untuk mohon maaf. Sekarang kita prosesi syahadat. Ikut saya deh ya. Ya boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Coba ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Allahu Sah. Akbar, Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, inilah yang kemudian kita akan bahas. Tadi dia berkata bahwasannya itu orang-orang Kristen selama ini tuh menyembah Yudas, ya, menyembah Yudas karena memang mereka menafsirkan, dan itu pun Al-Quran mereka tidak mengatakan demikian, teman-teman sekalian ya. Jumah ya itu berasumsi saja bahwa yang disalib adalah Yudas ya. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik di sini bahwa ketika mereka menuduhkan Yudas yang disalib, maka ini mereka blunder. Kenapa? Karena Alkitab terang benderang menjelaskan bahwa setelah Yudas menjual Yesus dengan uang 30 keping perak, lalu dia menyesal
Lalu dia mengembalikan uang itu kepada imam-imam kepala. Lalu kemudian dia pergi dan menggantung dirinya. Mati. Ya, dia mati secara gantung diri. Jadi kemudian Yesus diadili, diproses dan sebagainya. Bagaimana mungkin Yudas yang kemudian disalibkan? Ustadz Blue Somad juga dan ustadz-ustadz yang lain ya kurang lebih seperti itu ya, mereka katakan bahwa itu Yudas yang disalib. Dan ada juga ustadz yang tidak setuju. Kata mereka kan ya kita tidak diinformasikan oleh Al-Quran, ngapain kita mau mengira-ngira gitu ya. Itu yang pertama teman sekalian. Ini salah satu penghujatan dan tuduhan yang sangat tidak baik ya dari Ustadz Juma. Kalau konsisten tentang penistaan agama, maka seharusnya Ustadz Juma ini dikategorikan sebagai penista dan penghujat agama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang setelah selesai bersahadat tadi, jelas teman-teman kita mendengar sendiri bahwa dia katakan, aku bersaksi bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia ciptaan Allah. Begitu ya. Nah teman-teman, apa hubungannya dengan syahadat daripada Siraji, syahadat dengan umat Islam gitu ya, bersaksi gitu ya. Walaupun viral-viral Mr. TM kemarin bahwa itu apa sih yang mau disaksikan dalam hal itu ya. Tapi tidak masalah, itu urusan iman mereka. Tapi di sini dia bawa tentang Yesus Kristus. Aku bersaksi. Apakah memang ini bagian daripada syahadat umat Islam? Sehingga Anda membawa-bawa nama Yesus. Anda mau mensyahadatkan kembali Raji, itu silakan Ustaz Juma. Silakan. Uni Rifa juga silakan. Tidak ada masalah di situ. Gitu ya. Kalau kemudian pun ya Raji ya apa namanya itu dia katakan tadi itu dia diancam, dia tertekan dari salah satu orang Kristen, dipaksakan dan sebagainya, ya itu fokus dengan hal itu aja. Jangan sampai kemudian Anda bawa-bawa nama Yesus. Nah teman-teman sekalian, karena memang di dalam agama Islam mereka mengatakan teman-teman sekalian bahwa Yesus itu hanyalah manusia berdasarkan kitab suci mereka. Nah ini yang salah, selalu keliru. Ini yang selalu menjadi polemik. Karena mereka menyamakan antara Isa yang di dalam Al-Quran mereka dengan Yesus Kristus yang kita sembah. Yang kita percayai bahwa mati di atas kayu salib itu menebus manusia dari hukuman kekal. Sehingga orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi akan beroleh kehidupan yang kekal. Nah teman-teman sekalian, kita akan menjawab hal ini. Ya, bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai manusia, betul. Tapi ingat, Yesus berasal daripada firman Allah, dafarnya Elohim atau memranya Elohim ini. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Ya, terjemahan baru kedua itu ya, pada mulanya sudah ada firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jelas di sini bahwa hakikat daripada firman itu adalah Allah. Lalu diinformasikan bahwa firman inilah yang bersama-sama dengan Allah menciptakan dunia, segala sesuatu dan isinya. Di mana kita lihat di dalam ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi teman-teman sekalian, kalau ditanya apakah Yesus Kristus pencipta? Iya. Karena ketika dia yang bersama-sama dengan Allah, ya itu dia menciptakan. Jadi yang menciptakan itu ya Allah Tritunggal, Bapak Ibu sekalian ya. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini sehakikat satu Allah yang esa itu ya. Lalu dia menciptakan langit dan bumi. Makanya Elah itu menggunakan kata Allah ya di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya. Dia menggunakan kata Allah yang menunjukkan kejamakan Allah itu. Bahkan kita melihat kejamakan itu nanti di dalam Kejadian 1 ayat 26 juga. Baiklah kita, marilah kita ya menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jamak. Ya. Maka teman-teman ketika ada orang yang kemudian berkata bahwa di dalam perjanjian lama tidak ada Tritunggal, tidak ada Bapa, Putra, Roh Kudus, itu keliru. Ya, kata kita di situ mau dikemanakan. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 juga itu semua ada. Kemudian ketika Tuhan mengacaukan bahasa ya di Menara Babel, baiklah kita mengacaukan bahasa mereka. Nah, teman-teman sekalian, sangat jelas di situ menggunakan kata jamak. Nah, kita kembali kepada Yesus Kristus adalah sang firman atau hologos.
ya, memra atau dafarnya Allah sebelum menjadi manusia. Lalu dafarnya inilah atau ya memranya Allah inilah yang nujul, yang berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi jelas teman-teman sekalian, Yesus bukan ciptaan. Ya, tapi dia adalah pencipta. Di dalam ayat 3 tadi, ya, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Itu oleh firman, dafarnya Elohim ini teman-teman sekalian. Dan tanpa dafarnya Elohim, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah berfirman dalam Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang. Ya. Itulah yang disebut dengan memranya Allah. Kemudian di dalam Yohanes 1:14 nujul menjadi manusia. Ingat teman-teman sekalian, yang selalu menampakkan diri, ini juga pelajaran ya bagi para oneness yang berkata bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu Roh Kudus adalah Yesus. Ya, Jesus only begitu. Saya mau katakan buat Anda semua bahwa Alkitab berkata Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bahkan Yesus katakan juga di sisi firman Tuhan yang lain, kamu tidak pernah melihat rupa Allah, kamu tidak pernah melihat dia, dan kamu tidak pernah mendengarkan suaranya. Karena apa? Karena memang Allah kita Allah yang menghanguskan, Allah yang transcendent, Allah yang tidak bisa turun langsung dan berbicara langsung kepada manusia. Ketika Allah yang adalah roh itu mau bertemu dengan manusia, mampus kita. Kita binasa, kita mati, kita tidak bisa ya bertemu dengan Allah. Tapi siapa yang selalu bertemu kepada para nabi, kepada manusia pertama, dan kepada deretan para nabi-nabi yang dipakai oleh Allah di perjanjian lama, itu adalah ya dafarnya Elohim. Firman Allah itu. Lalu dinyatakan dalam Yohanes 1 tadi, firman itulah yang diutus ya nujul menjadi manusia. Jadi Allah Bapa tidak pernah ya datang ke dunia. Yang selalu datang ke dunia adalah ya firman-Nya. Yang kita kenal dalam perjanjian baru yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristuslah yang selalu datang baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Hanya saja dalam perjanjian lama tidak menyebutkan namanya sebagai Yesus Kristus. Karena dia belum berinkarnasi. Ya, tetapi di perjanjian baru ya baru kita mengenal ya firman yang telah menjadi manusia itu. Jadi teman-teman sekali lagi, Yesus bukan ciptaan. Dan terkait dengan syahadatnya daripada Juma itu, lalu membawa nama Yesus, saya mau katakan bahwa ini suatu penghinaan. Ya, dia berani untuk menjustis atau menghujat keimanan orang lain. Ya, maka ketika Anda berkoar-koar orang Kristen menista kalian dan lain sebagainya, kalian harus lihat dulu. Ya, tentang kepribadian kalian sendiri yang terus sesuka kalian ya menafsirkan dan dipublikasikan tentang pengajaran-pengajaran sesat daripada Alkitab yang kalian salah pahami itu. Kalian sesatkan banyak orang. Nah, ini kemudian kami berbicara ya semata-mata ya hanya untuk mengcounter iman kami dan memberikan penjelasan secara Alkitabiah. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.